tentang gerakan bandit sosial di pedesaan di Sulawesi Selatan, maka terlebih dahulu kita akan mencoba menemukanali beberapa pengertian dari bandit sosial itu. Pertama, Sukanto 1985 membuat definisi tentang bandit sosial sebagai bentuk perampokan terorganisir melalui aksi pencurian dan tindak kekerasan. Yang kedua, Sartono Kartodirjo tahun 1982 yang pernah meneliti tentang pemberontakan petani Banten mendefinisikan bandit sosial sebagai bentuk protes sosial primitif yang terorganisir. Yang ketiga, Anton Lukas 1989 yang pernah meneliti tentang beberapa pergerakan sosial di pedesaan di Sulawesi Selatan mendefinisikan bandit sosial sebagai perampokan terhadap orang-orang yang dianggap menindas rakyat. Setelah kita membahas tentang beberapa pengertian bandit sosial, saya kira menarik mengkaji satu hasil penelitian dari Husband tentang citra seorang bandit sosial. Dari hasil penelitiannya melalui buku yang ia tulis berjudul Bandit Sosial, ia membuat 9 citra dari seorang bandit sosial. Yang pertama menurut Husband adalah seorang perampok yang terhormat sebagai korban tindak keadilan. Yang kedua, citra seorang bandit sosial adalah memperbaiki yang salah. Jadi kalau yang pertama itu adalah perampok yang terhormat yang merupakan korban dari sebuah ketidakadilan yang diciptakan oleh para penguasa. Yang kedua adalah ingin melakukan sedemikian rupa proses perubahan atas hal-hal yang dianggap tidak bersesuaian dengan realita yang idealnya ada. Yang ketiga, citra seorang bandit sosial menurut Husband adalah merampok harta orang kaya untuk diberikan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang miskin. Yang keempat, ia tidak membunuh kecuali mempertahankan diri. Jadi para bandit sosial menurut Husband itu jadi hanya melakukan tindak pembunuhan kecuali pada saat dia dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan sehingga terpaksa ia harus membunuh. Berikutnya adalah jika ia selamat, maka akan kembali ke rakyatnya sebagai orang yang berada pada posisi yang terhormat. Citra bandit sosial berikutnya adalah ia dikagumi dan dibantu oleh rakyat. Kemudian, citra seorang bandit sosial menurut Husband adalah ia mati karena pengkhianatan. Berikutnya, citra seorang bandit sosial dilukiskan oleh Husband bahwa bertubuh kebal. Jadi seorang bandit itu dia bertubuh kebal, tidak termakan oleh senjata tajam. Dan yang terakhir, citra seorang bandit sosial itu ia bukan musuh raja atau kaisar, tetapi ia adalah musuh orang-orang kaya. Nah, setelah kita membahas tentang citra dari seorang bandit sosial, maka pemahaman kita selanjutnya yang perlu dikemukakan adalah apa arti dari gerakan sosial itu. Gerakan sosial memiliki beberapa arti. Pertama,
organisasi yang melakukan protes untuk mencapai tujuan tertentu, sekaligus perubahan sosial demi lestarinya pola-pola yang telah ada sebelumnya. Dari definisi ini kita bisa memahami bahwa gerakan sosial itu adalah satu aksi protes, ya, di mana tujuannya adalah menciptakan satu bentuk perubahan, ya, pada satu tatanan yang telah berubah sedemikian rupa pada atau kembali pada pola-pola yang ada sebelumnya. Yang kedua adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar untuk menghasilkan perubahan dalam suatu masyarakat. Nah, di definisi yang kedua ini adalah gerakan sosial itu dibayangkan sebagai satu tindakan kolektif di mana ikatan-ikatan sesama anggota dari kelompok yang diorganisir itu, ya, sifatnya longgar, tidak seperti organisasi formal pada umumnya. Yang ketiga, Sartono Kartodirjo memberikan definisi gerakan sosial sebagai gerakan perjuangan kelompok tertentu terhadap eksploitasi. Bentuk eksploitasi yang dimaksud oleh Sartono Kartodirjo seperti eksploitasi di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan budaya. Berikutnya adalah penciri gerakan sosial. Penciri gerakan sosial ini coba kita pinjam dari hasil bacaan kita melalui bukunya Peter Stomka tahun 2004 yang berjudul Sosiologi Perubahan Sosial. Sosiolog dari Polandia kalau tidak salah ini mencoba membuat setidaknya ada 4 penciri dari gerakan sosial. Penciri gerakan sosial yang pertama menurut Stomka adalah kolektivitas orang-orang yang bertindak bersama. Yang kedua, menurut Stomka, penciri gerakan sosial itu adalah tujuan bersama tindakannya adalah perubahan. Yang ketiga adalah kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya dari organisasi formal. Dan yang keempat, penciri gerakan sosial menurut Stomka adalah tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang relatif tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke bahasan tentang bandit sosial di Makassar, di mana kita mengangkat satu studi kasus, yakni gerakan perbanditan sosial yang dimotori oleh Itolo Demagasing. Ya, Itolo Demagasing ini adalah nama gelar dari pemimpin gerakan bandit sosial, yakni pemimpin sebuah kelompok perampok yang jumlah anggotanya itu sebanyak 40 orang. Ya, makanya dalam bahasa Makassar, gerakan perbanditan sosial atau perampok yang berjumlah 40 orang itu dikenal dengan sebutan Pagorrap Patampuloa atau Pailap Patampuloa. Nah, terhadap kajian menyangkut sepak terjang Itolo Demagasing ini, ada setidaknya 4 poin penting yang harus dibahas. Pertama adalah siapakah Itolo itu? Yang kedua adalah pemicu lahirnya gerakan bandit sosial. Yang ketiga adalah bagaimana aksi perbanditan sosial yang dilakukan oleh Itolo Demagasing itu, dan yang terakhir adalah bagaimana proses penumpasan gerakan Itolo. Nah, yang pertama, siapakah Itolo Demagasing itu? Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Nafsar Palalo tahun 2008 yang berjudul Bandit Sosial di Makassar, Jejak Perlawanan Itolo Demagasing, tertulis bahwa Itolo itu
berasal dari daerah Limbung atau Bajeng, di mana nama kecilnya adalah Ibaso. Di dalam sumber lain, melalui bukunya Edward L. Palinggomang tahun 2004 berjudul Perubahan Politik dan Kekuasaan di Makassar, menyebut Itolo adalah pernah menjabat sebagai komandan pada salah satu seksi pertahanan keamanan kerajaan Goa, khususnya di wilayah bagian selatan. Sementara itu, melalui hasil penelitian atau buku yang ditulis oleh Muhammad Abdu dan kawan-kawan 1985, ia menjelaskan bahwa Itolo berasal dari golongan Tomaradeka. Jadi dia bukan dari golongan bangsawan, tapi adalah golongan Tomaradeka. Keluarganya adalah seorang petani dari Kampung Parapa. Sekarang kampung ini berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Yang kedua adalah pendukung lahirnya gerakan. Berbicara tentang gerakan perbandingan sosial di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa, pada kasus Itolo Demagasing, itu tidak terlepas dari faktor situasional, di mana setelah ekspedisi militer Belanda 1905, semua kerajaan di Sulawesi Selatan berada di bawah pemerintahan atau berada di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda. Nah, kondisi ini menimbulkan keresahan sosial di kalangan bekas para penguasa. Nah, berikutnya faktor pendukung lahirnya gerakan itu antara lain dipicu juga oleh terjadinya kemerosotan ekonomi yang luar biasa yang ditimbulkan oleh dampak pungutan pajak seperti yang terjadi pada beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ya, dan faktor keempat yang menjadi pendukung lahirnya gerakan adalah ya dari struktur spasial. Wilayah Abdeling Makassar yang terdiri atas daerah perbukitan dan hutan-hutan sangat mendukung ya untuk melakukan ya tindakan perbandingan seperti yang dilakukan oleh Itolo Demagasing dan kawan-kawan. Berikut, bagaimana sepak terjang Itolo Demagasing melakukan aksinya sebagai perampok yang berhati mulia tersebut. Merujuk pada laporan Gubernur N.H.E. Swart tahun 1906, tercatat terjadi tindakan perampokan bersenjata, maksudnya bersenjata bedil di wilayah Onder Abdeling Goa. Jumlah anggotanya tercatat 8 hingga 10 orang. Nah, selain itu, pada masa Gubernur A.J. Baron Quiris pada tahun 1908 hingga 1910 juga tercatat aksi perampokan berkala yang dilakukan dengan menggunakan senjata api. Anggotanya di sini lebih kurang yakni hanya 5 hingga 6 orang. Selanjutnya, sebuah catatan kolonial Perslek pada bulan Agustus 1913 tercatat telah terjadi 150 kali tindak perampokan yang dilakukan di wilayah Abdeling Makassar. Jadi ini adalah jumlah yang fantastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya, sepak terjang aksi bandit sosial yang dimotori atau dipelopori oleh Itolo Demagasing itu ya juga melibatkan regen-regen dan kepala kampung yang turut memberikan bantuan atau support kepada pasukan Itolo, termasuk diantaranya adalah menghadiahi mereka kuda-kuda yang dijadikan sebagai kendaraan dalam mereka melakukan aksi. Nah, yang terakhir adalah penumpasan pasukan Itolo. Pemerintah Hindia Belanda yang telah dibuat resah oleh aksi kelompok Itolo ini melakukan tindakan-tindakan spekulatif sedemikian rupa untuk melakukan
tindak penumpatan atas gerakan Itolo. Seperti misalnya yang pertama adalah mematahkan kekuatan kelompok Itolo melalui kekuasaan para pejabat pribumi. Ya, sebagai contoh misalnya dilakukan penangkapan terhadap Abasa Daiman Romo Kareng Dilaji. Proses penangkapan dilakukan dalam rangka memutus hubungan antara pejabat pribumi ini dengan Itolo tadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa banyak di antara pejabat pribumi, banyak di antara pejabat di daerah-daerah yang memberikan bantuan pada aksi atau gerakan perbanditan yang dilakukan oleh Itolo itu. Yang kedua adalah melibatkan mata-mata untuk menyelidiki siapa tokoh yang terlibat di dalam hal ini, kemudian sepak terjangnya bagaimana. Lalu yang ketiga adalah membuat jalan kereta api dari Makassar ke Takalar dengan jarak 40 km. Nah, apa tujuan pembuatan jalan kereta api ini di tengah terjadinya gejolak maraknya aksi perampokan itu? Ya, antara lain adalah untuk memudahkan pengangkutan pasukan dari Makassar ke wilayah Takalar. Ya, tentu akan berbeda dengan mobilisasi pasukan yang dilakukan di darat dengan melalui jalur kereta api ini. Ya, dan yang lain adalah memotong mata rantai perlawanan Itolo ya dengan jalur kereta api itu tadi. Berikutnya atau yang terakhir adalah melakukan tindak provokasi dan menjelek-jelekkan Itolo sebagai perampok yang kejam dan sebagai pembunuh yang sadis. Dengan demikian atau harapan yang muncul adalah rakyat akan atau di mata rakyat akan timbul antipati terhadap Itolo ini sebagai sosok yang kejam, ya sedemikian rupa sebagai sosok yang sadis, sehingga orang-orang tidak lagi simpati terhadapnya. Ya, setelah mengkaji tentang bandit sosial di Makassar yang dimotori oleh Itolo Demagasi ini, akhirnya kita bisa menyimpulkan atau akhir dari riwayat sepak terjang Itolo ini, Itolo Demagasi itu ya sempat tertangkap oleh pemerintah kolonial. Ya, proses penangkapan ini ya meskipun tidak diceritakan, tetapi seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa ya memang terjadi aksi pengkhianatan secara internal di kalangan kelompok Itolo itu sendiri dengan cara menyampaikan di mana titik-titik persembunyian strategis Itolo itu yang disampaikan kepada pihak mata-mata pemerintah kolonial, sehingga proses penangkapan atas Itolo itu ya terjadi ya hampir tidak menimbulkan kesulitan ya, karena ada 2 orang pengkhianat ya, saya lupa siapa namanya ya, yang berkhianat kepada Itolo, sehingga pihak mata-mata pemerintah kolonial yaitu mampu mengetahui di mana persembunyian strategis dari Itolo itu. Ya, segera demikian pembahasan tentang sepak terjang Itolo Demagasi sebagai kepala pasukan ya dari perampok ya berhati mulia yang berjumlah 40 orang ya, dan kisah ini sekaligus mengingatkan kita pada sebuah cerita rakyat Inggris ya tentang sosok seorang Robin Hood ya yang terkenal di dalam film-film itu. Kalau Itolo Demagasi itu pasukannya berjumlah 40 orang ya, kalau Robin Hood itu pasukannya itu berjumlah 140 orang. Ya, pasukannya itu di dalam berbagai cerita rakyat Inggris dikenal dengan istilah The Merry Men. Ya, saya kira demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.